Fashion threads woven, bringing style to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qahar SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SMK Syarifuddin Wonorejo Kedongjang Lumajang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2024 di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik kinerja atau UKIN, pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menghindari bahaya penyakit hati, sum'ah dan riya. Pada semester genap, kelas 10, desain dan produksi busana, Sekolah Menengah Kejuruan Syarifuddin, dengan video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nana? Baik. Alhamdulillah. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Lagi absen ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa qalamatana wa talibatina bi'aunina ala yaumil akhir. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak. Ya, saya absen dulu ya. Aisyatun nafsiyah. Iya. Sanal millah. Sakit. Oh, sakit. Ya. Nia Laila. Arifatul Adawiyah. Mailika. Sakit. Sakit. Eli Zamzam. Aisyah. Lailatul Maghfirah. Aura Nisha. Lia Zubdatun Nadia. Ada? Sakit. Robiatul Adawiyah. Syafa Jahr. Sakit. Hikmatul Aulia. Hadir. Rodiatul Ma'rifah. Mazlin Wahidah. Ini masuk. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhannya. Amin. Yang sehat tetap sehat. Amin. Oke. Nih. Oke ya. Ingat pelajaran yang kemarin? Ingat. Apa? Tentang apa? Hindari sifat hidup berkoyak-koyak. Hindari sifat Hidup berkoyak-koyak. Oke, bagus. Sekarang kita akan masuk ke
materi berikutnya, yaitu apa? Tentang apa? Tentang apa materinya? Menghindari penyakit hati, sum'ah dan riya. Menghindari Penyakit hati. penyakit hati, sum'ah dan riya. Oke, sebelum kita berlanjut ya di sini, saya tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami definisi dan bahaya sum'ah serta riya. Kemudian menjelaskan cara-cara menghindari penyakit hati, sum'ah dan riya. Kemudian mengaplikasikan nilai ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Paham tujuannya? Jadi nanti setelah ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik tentang materi ini. Kemudian setelah itu ada yang menjawab, kemudian nanti akan bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Kemudian setiap kelompok itu akan presentasi dari hasil ini ya. Kemudian setelah kelompok selesai, nanti akan saya menayangkan satu video tentang materi ini, tentang riya dan sum'ah. Yang terakhir nanti ada tes untuk pelajaran ini ya. Oke? Ini pertanyaan ya. Ketika kalian ada teman kalian ya, ada teman kalian yang melakukan sebuah ibadah, nah, tapi ketika ibadahnya itu tidak dilihat temannya, kemudian tidak dipuji temannya, dia marah. Gimana tanggapan kalian? Perasaan kalian ketika ada teman yang seperti itu? Ya, mana? Ada yang jawab? Oke, Aisyah? Prihatin. Nah, Karena dalam Islam membantu orang lain adalah perbuatan baik yang dianjurkan. Tetapi jika dilakukan dengan niat untuk mendapatkan pujian atau riya, atau menunjukkan kebaikan agar terdengar oleh orang lain, atau sum'ah, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut pandangan saya, perilaku ini itu buruk karena menghilangkan keikhlasan yang menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Bagus sekali, tepuk tangan. Mungkin ada yang lain? Tanggapannya? Apa tanggapannya? Jadi saya merasa kecewa. Kecewa, ya. Yang membantu tapi ingin dipuji menunjukkan keikhlasan dalam amalnya. Dalam Islam membantu haruslah diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pengakuan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Dan pandangan saya, perilaku ini buruk karena mengandung unsur kesyirikan kecil yang dapat merusak amal kebaikan. Meskipun bantuan itu bermanfaat secara lahiriah, niatnya tetap harus diperbaiki agar bernilai ibadah. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Oke, ya. Ada lagi yang mau nambah? Oke, Aisyah. Apa tanggapannya Aisyah? Mengingatkan diri untuk introspeksi. Introspeksi diri. Penjelasan saya, melihat orang yang membantu dengan niat ingin dipuji seharusnya menjadi pengingat bagi diri sendiri untuk selalu memurnikan niat saat beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang ikhlas dan sesuai tuntunannya. Pandangan saya, perilaku ini buruk jika niatnya terus dibiarkan untuk sum'ah dan riya. Namun ini juga menjadikan pelajaran bahwa kita harus senantiasa meluruskan niat dan menjaga keikhlasan. Karena amal tanpa keikhlasan akan sia-sia di sisi Allah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menanggapi? Terakhir? Ada? Sudah ada. Sudah ya. Oke. Selanjutnya, nih, apa definisi dari riya? Ya, sini ya. Apa definisinya? Sum'ah?
Keinginan pamer agar didengar atau dikenal karena amal. Jadi kita melakukan ibadah agar didengar amal kita. Oh, itu rajin ibadah, kemudian rajin sholatnya, rajin sedekahnya dan sebagainya. Pokoknya pamer ibadahnya, ya itu sunnah. Ingin didengar ya. Kalau ria apa? Oke, ini mirip-mirip sum'ah sama ria. Kalau ria itu pamernya agar amal kita dilihat baik, ya, dilihat baik oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini salah satu dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Amal yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini bahayanya. Ya. Bahayanya apa? Kerusakan spiritual. Merusak amal, menghapus amal perbuatan. Ya, ini adalah bahaya dari penyakit hati. Oke, sudah cukup ya untuk yang bahas ini ya. Oke, kita bentuk kelompok. Nah, gini caranya. Mulai dari sana hitung 1 2 3 4, kemudian 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke? Oke, guys. 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1. Oke, yang satu gabung kelompok 1, yang dua kelompok gabung 2, yang 3 gabung 3, 4 gabung 4. Oke? Bisa geser dikit-dikit ya, dirubah bentuknya. Oke, ini geser dikit sini. Ya. Munduran dikit tidak apa. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke ya. Oke, ya di sini kalian cari definisi sum'ah dan riya, kemudian bahayanya, ya bahaya dari sum'ah dan riya itu. Ya, ada 3 pertanyaan, bisa dilihat dari bukunya itu ya. Oke, saya kasih waktu 7 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, bisa dimulai di sekarang. Nah, ada cerita? Ria. Semuanya ya, presentasi itu semuanya. Ya. Ini kelompok apa? 3 ya, 3. Di kelompok 3. Kelompok.
Nah, silakan. Ada kesulitan bisa tanya ya. Inti, kita maju ya. Satu maju, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Bisa dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, menanggapi temannya yang presentasi di depan. Atau bisa disiapkan sekarang yang mau ditanyakan kepada teman-teman. Gimana? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, dimulai dari kelompok 1. Maju. Ayo, maju semua. Yang lain ya, kelompok yang lain menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Yang pertama adalah pengertian dari sum'ah. Sum'ah adalah perilaku di mana seorang sengaja menyebut-nyebut amal baiknya agar terdengar oleh orang lain dengan harapan mendapat pujian atau penghargaan. Juga ada riya. Riya adalah perilaku menunjukkan atau melakukan ibadah tertentu agar terlihat oleh orang lain sehingga orang lain memujinya, bukan karena mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, dampak sum'ah. Dampak dari sum'ah dan riya sangat berbahaya, baik secara spiritual maupun sosial. Secara spiritual, amal yang dilakukan menjadi tidak diterima oleh Allah karena hilangnya keikhlasan. Secara sosial, perilaku ini dapat menimbulkan sifat sombong, memunculkan rasa iri pada orang lain, dan membuat hubungan dengan sesama manusia menjadi kurang adil. Cara menghindari perilaku sum'ah dan riya. Untuk menghindari perilaku ini, kita perlu memperkuat niat dalam beramal agar benar-benar lillahi ta'ala. Selain itu, penting untuk selalu berdoa agar Allah menjaga hati kita dari sifat sum'ah dan riya, menyembunyikan amal baik dan tidak menceritakan kepada orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu juga sangat membantu. Kita juga perlu mengingat bahwa semua amal akan dinilai oleh Allah, bukan oleh manusia. Sudah? Oke, tepuk tangan. Oke, bisa ditanggapi? Ada yang tanggapi kelompok lain? Ayo. Ada? Kin Aisyah. Ayo Aisyah. Dari kelompok berapa? 4. Apa tanggapannya?
Oh ya, ini dari kelompok 3. Pengertian dari sum'ah katanya. Adalah perilaku di mana seseorang sengaja menyebut amal baiknya agar terdengar oleh orang lain dengan harapan mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Gimana, jelas? Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sudah? Ayo, dari kelompok lainnya. Kelompok 1 bisa duduk kembali. Sekian saya kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 bisa sekarang presentasi ya. Jadi siapkan tanggapan dari kelompok lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sum'ah dan riya. Saya akan menjelaskan tentang sum'ah. Sum'ah adalah tindakan sengaja memperdengarkan amal kebaikan kepada orang lain agar mendapat perhatian dan penghargaan. Sedangkan riya merupakan sifat pamer dalam beribadah atau melakukan amal baik dengan tujuan utama mendapatkan pengakuan atau pujian dari manusia, bukan karena Allah. Dampak sum'ah dan riya yaitu dampak negatif dari sum'ah dan riya sangat besar. Amal yang dilakukan menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Hati menjadi jauh dari keikhlasan yang pada akhirnya bisa merusak keimanan. Dalam kehidupan sosial, perilaku ini juga diciptakan citra palsu dan membuat orang lain kehilangan kepercayaan pada ketulusan seseorang. Menghindari sifat sum'ah dan riya dapat dilakukan dengan cara selalu memperbarui niat sebelum beramal. Memastikan bahwa tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah. Kita juga perlu sering bermuhasabah atau introspeksi diri agar bisa menyadari kesalahan yang mungkin dilakukan. Bergaul dengan orang-orang soleh yang senantiasa mengingatkan kita agar pentingnya keikhlasan juga menjadi langkah yang efektif. Oke, ada tanggapan? Kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ditanggapi. Saya Pak, Ya, Atul. bagaimana cara menghindari perilaku sum'ah dan riya? Jadi cara menghindari sifat sum'ah dan riya dapat dilakukan dengan cara selalu memperbarui niat sebelum beramal. Pastikan bahwa tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, bukan semata-mata cuma ingin dipuji oleh manusia lain. Oke, bagus sekali. Nah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 bisa duduk kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa pengertian sum'ah dan riya? Sum'ah adalah perilaku di mana seorang membanggakan atau menceritakan amal baiknya kepada orang lain agar terlihat sebagai pribadi yang soleh. Riya di sisi lain adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan mendapatkan perhatian, pujian, atau pengakuan dari manusia tanpa memikirkan keridhaan Allah. 2. Apa dampak sum'ah dan riya? Akibat dari sum'ah dan riya sangat merugikan. Secara batiniah, seorang yang terjebak dalam perilaku ini akan kehilangan keberkahan dari amal-amalnya. Secara psikologis, hati menjadi tidak tenang karena selalu mencari pengakuan dari orang lain. Selain itu, amal yang dilakukan dengan niat seperti ini tidak akan diterima oleh Allah, sehingga hanya menambah dosa dan menurunkan kualitas iman. Bagaimana cara menghindari perilaku ini? Yaitu tak perlu menanamkan kepercayaan bahwa Allah SWT berkehendak dengan amal kita. Lakukan amal secara tersendiri jika memungkinkan, agar tidak tergoda untuk mendapatkan pujian selalu mengingat tidak perlu dari saat ini. Juga penting agar kita bisa
memohon kepada Allah melalui doa atau melakukan suatu ibadah untuk sekadar. Oke, ada tanggapan? Kelompok lain? Bagaimana dampak negatifnya punya sifat-sifat daria secara batinnya? Seorang yang terjebak dalam perilaku ini akan kehilangan keberkahan dari amal-amalnya. Oke, puas? Oke, terima kasih teman untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4 bisa maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kami. Dampak melihat sifat daria adalah sifat yang mencerminkan seorang individu pada baik oleh orang lain dan dipergunakan atau menceritakan amal ibadah yang sudah dilakukan. Ia adalah bentuk kesombongan dalam ibadah, di mana seorang melakukan kebaikan dengan maksud agar dilihat, dihormati atau dipuji oleh orang lain. Dua lambang dan bersumpah dan riya, nampak bersumpah dan riya meliputi banyak hal. Pertama, amal yang dilakukan menjadi tidak bernilai di sisi Allah karena kehilangan keikhlasan. Kedua, perilaku ini dan dapat mengotori hati dengan sifat sombong dan keinginan untuk biar baik oleh manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini juga dapat menimbulkan jarak antara individu karena orang-orang akan sulit percaya pada ketulusan orang yang suka akan melakukan. Oleh karena itu, perilaku dari sifat sombong dan riya adalah perilaku mulia. Bahwa tujuan utama beramal adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ikhlas serta bahaya riya. Selain itu, hindari godaan untuk memamerkan amal, baik melalui ucapan maupun tindakan. Kita juga bisa belajar dari ulama atau orang-orang yang soleh yang senantiasa menekankan pentingnya menjaga niat dalam setiap amal. Oke, ada tanggapan? Ada. Ya, ayo dari kelompok 2. Mengapa sum'ah dan riya dapat menimbulkan jarak antara individu? Karena orang-orang akan sulit percaya pada ketulusan orang yang suka bangga berdusta. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya, bisa duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Sekarang saya akan menayangkan video ya. Oke, sebelum melihat video ini, kalian tanggapi isi video ini ya. Bagaimana ketika itu terjadi kepada di lingkungan kalian atau di sisi kalian atau ke teman kalian ya. Oke? Yes, bisa dimulai ya.
Oke, gimana? Apakah itu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Adakah orang seperti itu? Ada ya? Ya, gimana tanggapan kalian tentang itu? Ya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Terus, Ibadah yang tidak dilakukan dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan diniatkan untuknya semata. oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi, amal perbuatannya yang beribadah, memberikan sedekah itu akan Sia-sia. jadi jangan meniru video tersebut. Oke, ada lagi? Oke. Orang tersebut akan mudah merasa kecewa dan hilang motivasinya. Ketergantungan pada pujian membuat seseorang itu mudah kecewa jika tidak mendapatkan pujian lagi. Ini berisiko menurunkan semangatnya dalam beribadah kepada Allah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Jadi merasa kecewa ketika temannya tidak memberikan pujian kepada dirinya ketika ibadah atau ketika bersedekah. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Saya Oke, mengurangi nilai spiritualitas karena fokus pada pengakuan manusia menjadikan ibadahnya bersifat dangkal dan kehilangan makna spiritual yang sebenarnya, yaitu hubungan antara hamba dan pencipta. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi menghilangkan spiritualisme hubungan antara hambanya, manusia dan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gimana? Sudah cukup? Cukup. Oke, sebelum itu mengerjakan soal terlebih dahulu ya. Oke, saya kasih waktu untuk mengerjakan ya. Bisa dilihat kan? Oke, kita kan semampunya, tidak bisa mencoba pada tangan. Karena tangannya betul berbeda. Jadi harus positif thinking. Bisa? Oke, bisa dibuka. Sultan, saya buka. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, simpulkan. Simpulannya adalah sum'ah dan riyah adalah penyakit hati yang merusak keikhlasan dalam beribadah. Kedua sifat ini membuat amal ibadah menjadi tidak bernilai di hadapan Allah karena niatnya bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan demi mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbaiki niat sebelum beramal dan memastikan setiap ibadah dilakukan semata-mata karena Allah. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang menyimpulkan? Oke, Aisyah. Kesimpulannya adalah menghindari sifat sum'ah dan riya memerlukan kesadaran diri yang tinggi, introspeksi, serta penguatan iman. Cara terbaik untuk melawan sifat ini adalah dengan menyembunyikan amal baik, memperbanyak muhasabah, bergaul dengan orang soleh, dan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dari sifat yang dapat merusak hubungan dengannya. Keikhlasan adalah kunci utama diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian.
kita akhiri pelajaran ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang sifat takabur ya. Oke ya. Oke. Kita tutup dengan membaca doa ba'da ta'allum. Yuk, kota kelas dimimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li thalabil ilmi wa qad 'allamana summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi kullama sa'a fa'lam bi anna ilma bita'allumi wal hifzi wal imani wat tafahumi wa la tanalul ilma illa bizaka wal hifzi wal irsyadi bisalika wa quwwati wa tuli wa tiyakulu kana sibarul lazimum mujammalu فالعلم بالعقل وبالقلب كذا بالحسن واللسان والعين هدى ولينعنة بها كتابنا فالعلم خيره سرورنا يا ربي فارزقنا علوما نافعة مثل علوم العلماء جميعا يا ربي وفقنا لما ينفعنا وينفع الطلاب من إخواننا يا ربي اللهم فقبلا دعاءنا اللهم ربي فقبلا آمين 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 يا رب العالمين آمين. Saya akhiri ya untuk pelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.